Ini adalah daftar 19 pemain yang disiapkan Guinea untuk menghadapi Indonesia di playoff kualifikasi Olimpiade Paris ya. Yang pertama ada Cherif Kamara. Posisinya center back, tingginya 1,8 meter, umurnya 21 tahun, dia bermain di liga lokal Guinea ya. Nilai pasarnya belum ada, jadi kualitasnya masih kalah jauh dibandingkan dengan Rizky Ridho ataupun Justin Hubner. Kemudian ada Alga Simebah, dia posisinya center forward, penyerang, tingginya 1,82 meter, umur 21 tahun, bermain di Olympiakos, ini liga Yunani ya, liga utama Yunani. Nilai pasarnya 400.000 pound sterling, sedikit di bawah Ragnar Oratmangun ya. Jadi lumayan bagus nih penyerang utamanya. Kemudian ada Alseni Souma ya, dia posisinya left winger, sayap kiri ya, tingginya cuma 1,74 meter, bermain di liga lokal Guinea, umurnya 23 tahun, nilai pasarnya belum ada, jadi dibandingkan dengan Pratama Arahan masih kalah ya, masih lebih bagus Pratama Arahan. Atau dibanding dengan sayap kiri kita Marcelino gitu ya, ini masih kalah jauh ya, jauh lebih bagus Marcelino. Kemudian ada Mori Keita, penjaga gawang, umurnya 18 tahun, bermain di liga lokal Guinea. Nah, ini masih sangat muda dan kualitasnya masih jauh dibandingkan dengan Hernando ya, nilai pasarnya juga belum ada. Kemudian Bangali Cisse, posisinya center back, tingginya 1,84 meter, bermain di liga lokal Guinea. Ini juga nilai pasarnya belum ada, juga lagi-lagi kalah jauh dibandingkan dengan Rizky Ridho ataupun Justin Hubner. Kemudian kita lihat Facinet Conte ya, posisinya center forward, striker gitu ya, tingginya cuma 1,75 meter, dia bermain di Bastia, ini liga kedua di Prancis ya, jadi penyerang utama di klub Bastia ini. Nilai pasarnya 800.000 pound sterling, berarti ini dia masih lebih bagus, sedikit lebih bagus dibandingkan dengan Ragnar Oratmangun ya. Nah, ini pemain berbahaya yang harus kita perhatikan ya, walaupun umurnya baru 19 tahun. Kemudian Mohamed Lamine Souma, posisinya gelandang serang, bermain di liga lokal Guinea. Belum ada nilai pasarnya ya, berarti ini juga kualitasnya masih kalah dibandingkan dengan Marcelino ya. Umurnya 21 tahun. Kemudian Madiou Keita, posisinya center back, tingginya 1,89 meter, bermain di Liga Perancis tapi liga keempatnya ya, bukan liga utamanya. Umurnya baru 19 tahun, nilai pasarnya 50.000 pound sterling. Saya kira ini kecil ya, masih kalah jauh dibandingkan dengan Rizky Ridho maupun Justin Hubner. Kemudian Isiaga Kamara, posisinya gelandang, bermain di klub Nice Perancis gitu ya.
lagi-lagi umurnya baru 19 tahun dan belum ada nilai pasarnya. Ini dibanding Ivar Jenner masih kalah nih ya. Lanjut, Usman Kamara ya. Posisinya penyerang ya. Tingginya 1,84 meter, usia 22 tahun, bermain di Liga apa nih, Prancis ya, Annecy. Nilai pasarnya 400.000 pound sterling. Ini lumayan tinggi ya. Dia lebih tinggi dibanding dengan Rafael Struijk ataupun Ramadan Sananta, tapi sedikit lebih rendah dibanding dengan Ragnar Oratmangun ya. Jadi ini juga termasuk pemain yang berbahaya yang perlu diwaspadai. Kemudian Soumaila Sylla ya, penjaga gawang, tingginya 1,81 meter, bermain di Liga Prancis tapi level ke-5 gitu ya. Usia 20 tahun, nilai pasarnya cuma 50.000 pound sterling. Saya kira masih kalah jauh dibandingkan dengan Hernando Ari ya. Kemudian Momo Toure ya. Ini center forward, penyerang tengah gitu ya, tingginya 1,84 meter, bermain di mana nih, apa ya, ini negara mana nih, nggak tahu. Nilai pasarnya 175.000 pound sterling, kira-kira hampir sama dengan Rafael Struijk ya. Mungkin ini jadi pemain cadangan. Kemudian siapa nih? Ibrahim Diakite ya, dia posisinya back kanan, tingginya 1,80 meter, bermain di apa nih, Swiss kali ya, Liga Swiss, Lausanne ya, Liga Swiss. Nilai pasarnya 900.000 pound sterling. Ini sangat tinggi. Bek kanan nih mungkin selevel sama Sandy Walsh ya, yang jelas lebih nilai pasarnya lebih tinggi dari Asnawi, selevel sama Sandy Walsh. Nah ini berarti termasuk pemain yang berkualitas nih yang akan diturunkan oleh Guinea. Ingat namanya Ibrahim Diakite. Kemudian Amadou Diallo, posisi gelandang serang, bermain di Liga Prancis, umurnya baru 17 tahun ya, ini masih muda banget. Mungkin ada yang bertanya, kok pemainnya kayaknya nggak serius yang diturunkan oleh Guinea ya. Perlu diketahui bahwa Guinea ini lagi kesulitan mengumpulkan pemain ya, karena laga playoff ini digelar bukan di FIFA Matchday, jadi pemain-pemain utamanya ada rasa enggan untuk ikut bermain. Kan kalau pemain bintang-bintang muda Guinea banyak duit gitu ya, ada rasa males untuk bertanding di playoff seperti ini. Kan ini bukan FIFA Matchday, jadi mereka nggak merasa harus juga untuk ikut bergabung. Ini pemain 17 tahun aja direkrut gitu ya. Kita lanjut. Nah, ini adalah pemain yang paling sering disebut-sebut, Aguibou Camara. Dia adalah gelandang serang, tingginya cuma 1,7 meter ya, tapi lihat ini nilai pasarnya 2,5 juta pound sterling ya. Ini nilai yang sangat tinggi sekali ya. Ini hampir setara dengan Tom Haye ya. Tom Haye juga sekitar
segini. Nah, berarti ini gelandang yang kualitasnya sangat bagus ya. Aguibu Kamara ini bermain di Liga Yunani ya, di Liga Yunani. Umurnya 22 tahun. Nah, ini adalah pemain yang perlu diwaspadai. Kemudian pemain berikutnya Moriba Kuruma. Ya, Moriba Kuruma ini main di U19 di Prancis ya. Jadi pemain yang masih sangat muda. Keterangannya aja belum ada ya. Jadi ini pemain udah sangat muda. Belum ada nilai pasarnya. Jadi ini posisinya juga di penyerang ya. Lanjut, ini Saidu Sow, posisi center back, tingginya 1,85 meter. Nah, ini juga pemain yang sangat berkualitas ya. Nilai pasarnya 2 juta pound sterling. Bermain di Liga 1 Prancis di klub Strasbourg. Umur 21 tahun. Nah, berarti bisa dibayangkan ini adalah yang diandalkan Guinea di back ya untuk menghadapi Indonesia. Ini jelas kualitasnya jauh di atas Rizky Ridho ataupun Justin Hubner. Berikutnya Fode Kamara. Fode Kamara ini gelandang bertahan, tingginya 1,85 meter, nilai pasarnya 250.000 pound sterling. Ini mirip-mirip dengan Ivar Jenner ya, tapi masih di bawah sedikit. Ivar Jenner di atas ini sedikit ya, jadi kualitasnya imbang lah dengan Ivar Jenner. Bermain di Liga apa nih? Lanjut, Mohamed Soumah, posisi center back, tingginya 1,88 meter. Ini belum ada nilai pasarnya. Ini juga pemain yang tidak begitu terkenal ya. Boleh kita katakan kualitasnya masih di bawah Rizky Ridho ataupun Justin Hubner ya. Baik, itulah 19 pemain yang sampai H-2 ya, ini tanggal 7 Mei berkumpul di Prancis, di Paris ya. Jadi H-2 sebelum pertandingan saja cuma terkumpul 19 pemain. Kenapa bisa seperti ini? Karena pelatih Guinea ya, Kaba Diawara kesulitan merekrut pemain karena pertandingannya berlangsung di bukan FIFA Matchday, sehingga banyak klub Eropa yang menolak melepas pemainnya ya, sehingga sebenarnya banyak pemain-pemain bagus, pemain muda timnas U23 Guinea gitu ya, yang bagus-bagus, cuma tidak bisa bermain di pertandingan ini karena tidak dilepas oleh klubnya. Nah, mudah-mudahan ini jadi kesempatan buat timnas kita untuk memenangkan pertandingan. Kalau dilihat tadi memang ada beberapa pemain yang sangat menonjol, tapi sisanya biasa-biasa saja. Dengan demikian, timnas Garuda Muda ini masih punya kesempatan untuk memenangkan pertandingan 2 hari lagi ya. Kita doakan bersama-sama.